Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 materi 1 yaitu tentang kas dan setara kas. Sebelumnya, apa itu kas? Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dan setara kas itu sendiri adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai. Dalam materi ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama yaitu sifat dan contoh kas dan setara kas. Yang kedua, tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Dan yang terakhir itu kasus atau contoh bentuk kecurangan terkait kas dan setara kas. Di sini kami akan mengambil materi yang terakhir yaitu kasus atau contoh bentuk kecurangan terkait kas dan setara kas. Pemeriksaan kas dan setara kas adalah proses audit yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan catatan serta pengelolaan kas dan aset yang dapat segera diubah menjadi uang tunai suatu entitas. Proses ini mencakup verifikasi saldo kas fisik dengan saldo yang tercatat dalam buku kas, memeriksa transaksi kas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, mengevaluasi keamanan dan pengendalian internal terkait dengan penyimpanan, penggunaan, dan pemindahan kas, serta mengevaluasi apakah entitas memenuhi kewajiban likuiditasnya dengan memiliki cukup kas dan setara kas untuk memiliki kebutuhan operasional dan keuangan yang mendesak. Dengan melakukan pemeriksaan ini, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan entitas tersebut memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan mereka terkait dengan aset likuid. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama yaitu pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Langkah selanjutnya yaitu buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Atau kalau belum selesai, boleh penambahan mutasi dan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual atau di luar kebiasaan atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah dari tanggal neraca. Langkah selanjutnya yaitu kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kas kasir dalam hal tidak melakukan cash of name. Langkah selanjutnya yaitu kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Langkah selanjutnya meminta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalnya per 31 Desember 2015. Jika terpaksa, karena belum selesai yang sesuai Desember, dapat diminta per tanggal 30 November tahun 2015. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Selanjutnya, viewlah jawaban dari konfirmasi bank tersebut, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Langkah selanjutnya, periksa interbank transfer lebih kurang 1 minggu sebelum ada sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Langkah selanjutnya, periksa transaksi atas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Selanjutnya yaitu seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa saldo tersebut apakah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya, periksalah apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Langkah terakhir yaitu buatlah kesimpulan dari top schedule tersebut atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dan
cash on hand dan in-bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Berikut kami tampilkan contoh atau kasus dari kecurangan kas dan setara kas. Selamat siang pemirsa. Telah terjadi penangkapan seorang akuntan yang diduga melakukan kecurangan berupa pencurian kas. Tuntutan diajukan atas laporan dari salah satu rekan kerja pelaku. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari Irjen Pol Johan Ramadan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Telah masuk laporan dari salah satu karyawan PT Maju-Maju atas dugaan kecurangan kas dan setara kas. Dalam laporan keuangan perusahaan berupa pencurian kas sebesar 780 juta pada hari Senin tanggal 7 Januari 2024. RR yang diduga bernama Rizky Rozi diciduk di tempat persembunyiannya di Jalan Rengas Dengklok, RT 15 RW 06, Wakanda. Polisi telah melakukan pencarian selama sepekan. Apa motif dari kasus pencurian kas ini, Pak? Untuk motif dari pencurian kas ini, diduga terdakwa sedang terlilit utang pinjol. Apakah masih ada bentuk kecurangan kas dan setara kas dalam laporan keuangan lainnya yang dilakukan oleh pelaku? Setelah diselidiki, ternyata pelaku juga melakukan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan kartu kredit. Berarti pelaku diduga telah melakukan kecurangan beberapa kali ya, Pak? Ya, sejauh penyelidikan yang kami lakukan, pelaku diduga telah melakukan 3 kecurangan, yaitu melakukan pencurian kas, memanipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kartu kredit. Baik pemirsa, atas penjelasan Irjen Pol Johan Ramadan, ternyata pelaku melakukan kecurangan kas dan setara kas dalam laporan keuangan perusahaan PT Maju-Maju, yaitu berupa pencurian kas, memanipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan kartu kredit dengan total jumlah 780 juta. Demikianlah info kilap hari ini. Saya, Lingga Launaloka, mohon pamit undur diri.